Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah menerima kabar gembira dari malaikat bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan, Maria segera berangkat dari Nazaret ke Judea. Maria telah mendengar dari malaikat itu bahwa Elisabet sedang mengandung 6 bulan. Dan karena itu Maria pergi ke sana untuk menolong Elisabet. Melihat kedatangan Maria, terkejutlah Elisabet. Adalah merupakan sesuatu yang tidak layak baginya bahwa Maria datang mengunjunginya. Dari ilham Roh Kudus, Elisabet tahu bahwa Maria jauh lebih mulia dari dirinya. Dia tahu bahwa Maria ini adalah yang diberkati di antara segala wanita. Telah dipilih menjadi ibu Tuhan. Dia merasa diri tidak pantas untuk dikunjungi dan dibantu ibu Tuhan. Karena itulah Elisabet menyerukan, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Dari peristiwa ini jelas nampak bagi kita betapa Maria itu seorang yang sangat rendah hati. Sama sekali tidak ada kesombongan dalam dirinya, walaupun dia telah dipilih Tuhan menjadi ibunya. Ia ingin mempersiapkan kelahiran Yesus putranya dengan sikap yang terbaik, yakni sikap rendah hati. Saudara-saudariku, manusia yang sombong memandang diri sebagai pusat segala-galanya. Dan karena itu penilaiannya terhadap dirinya sendiri menjadi keliru. Begitu juga penilaiannya terhadap orang lain tidak lagi menurut kenyataan. Orang sombong hidup dalam keadaan tidak benar, keadaan dusta. Ia salah menilai karena pemikirannya terhadap sesuatu itu bukan berdasar pada kenyataan, melainkan berdasar pada apa yang dia inginkan. Maka tidak heran kalau orang yang sombong pada umumnya berpandangan picik. Dia sulit diyakinkan. Dan tanpa sadar
Penilaiannya yang keliru itu sering menyinggung perasaan orang lain. Dan kalau kesombongan itu makin menguasai hatinya, lama-kelamaan dia akan mengasingkan diri dari orang lain. Bahkan mengasingkan diri dari Tuhan. Hidupnya begitu terasing dari orang lain, sampai bisa jadi dia akan kehilangan kemanusiaannya. Maria adalah teladan agung kerendahan hati bagi kita. Dan saya kira teladan kerendahan hati Bunda Maria ini makin lama makin kita butuhkan dalam zaman modern ini. Sangat terasa sekarang ini di mana-mana manusia zaman modern ini makin lama makin sombong. Sebab merasa diri mampu menguasai segala-galanya. Semuanya itu dengan gampang bisa membuat manusia makin sombong. Semuanya itu bisa membuat manusia lupa bahwa dirinya hanyalah ciptaan Tuhan. Manusia menganggap dirinya maha pandai, maha kuasa. Ilmu pengetahuan begitu diagung-agungkan. Dan tidak ada lagi kebenaran lain baginya di luar ilmu pengetahuan. Segala sesuatu ingin dibuktikannya dengan ilmu. Pada akhirnya, Tuhan pun akan disangkalnya. Sebab Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmu. Saudara-saudariku, kita adalah anak-anak zaman modern ini. Orang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu. Berlomba-lomba menjadi modern. Orang malu disebut ketinggalan zaman. Dan situasi ini sedikit banyak pasti mempengaruhi kita kaum beriman. Kita juga tergoda untuk menaikkan harga diri dengan prestasi, dengan gelar, dan kesuksesan duniawi. Dan segala-galanya yang mendukung harga diri yang tinggi itu semakin kita kejar. Kita tidak ingin disebut ketinggalan zaman. Dan karena itu segala sesuatu yang berbau modern ingin kita miliki. Kepercayaan dan penyerahan diri pada Tuhan kita ganti dengan kepercayaan dan penyerahan diri pada barang-barang buatan manusia. Begitu asiknya kita berlomba menjadi modern sampai akhirnya Tuhan bisa kita lupakan. Dalam teori, barangkali kita masih mengakui keberadaan Tuhan. Tetapi dalam praktek hidup, dia sudah kita sangkal. Memelihara iman saudara-saudari pada zaman yang makin sombong ini hanyalah mungkin kalau kita masih punya kerendahan hati. Kita memang tidak menolak modernisasi. Bahkan kita orang Kristen harus menjadi pelopor untuk memajukan dunia ini. Tetapi hendaknya kita tidak menjadi sombong dan takabur dengan semua yang kita capai.
Di atas segalanya itu masih ada yang jauh lebih tinggi yang mengatasi segala kemampuan manusia, yang menjadi pusat segala sesuatu. Dialah Tuhan. Dan terhadap Tuhan ini, sikap satu-satunya ialah penyerahan diri secara total. Dengan rendah hati kita serahkan segala sesuatu kepadanya. Dan teladan paling indah untuk kita agar bersikap demikian ialah Maria, Bunda kita. Amin. God bless you.